Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas mengenai makna hasil kali larutan. Maka hari ini kita membahas mengenai sistem dispersi dengan tujuan mengetahui konsep dari sistem dispersi. Sistem koloid. Perhatikan gambar-gambar berikut. Termasuk ke dalam jenis koloid apakah air susu dan mentega? Bagaimana cara pembuatan koloid dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Sistem dispersi. Sirup berupa larutan, kopi berupa suspensi, dan susu berupa koloid. Apa perbedaan dari larutan, suspensi, dan koloid? Perbandingan antara larutan, koloid, dan suspensi adalah dari segi aspek bentuk campuran, larutannya homogen, koloid tampak homogen sedangkan suspensi heterogen. Dari segi aspek kestabilan, larutan stabil, koloid stabil, dan suspensi tidak stabil. Dari segi aspek pengamatan mikroskop, larutan berupa homogen, koloid heterogen, dan suspensi heterogen. Dari segi aspek jumlah fase, larutan fasenya 1, koloid 2, suspensi 2. Dari aspek sistem dispersi, larutan sistem dispersi molekuler, koloid padatan halus, sedangkan suspensi padatan kasar. Dari segi aspek pemisahan dengan cara penyaringan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, kecuali dengan kertas saring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Untuk aspek ukuran partikel, larutan memiliki ukuran partikel lebih kecil dari 10⁻⁷ cm atau lebih besar dari 1 nanometer, sedangkan koloid 10⁻⁷ cm sampai 10⁻⁵ cm atau 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan suspensi lebih besar dari 10⁻⁵ cm atau lebih besar dari 100 nanometer. Pengelompokan sistem koloid. Ada fase terdispersi, medium pendispersi, nama koloid, dan contohnya. Untuk fase terdispersi padat, medium pendispersi cair, nama koloid sol, contoh sol emas, agar-agar, cat, tinta, air sungai. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas, nama koloid aerosol padat, contoh asap debu padat. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, nama koloid sol padat, contoh paduan logam kaca berwarna. Fase terdispersi cair, medium pendispersi gas, nama koloid aerosol, contoh kabut awan. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, nama koloid emulsi, contoh santan, susu, es krim, mayones. Fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, nama koloid emulsi padat, contoh keju, mentega, mutiara. Fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, nama koloid bui busa, contoh busa sabun. Fase terdispersi gas, medium pendispersi padat, nama koloid busa padat, contoh karet busa, batu apung. Untuk lebih mengerti, maka kita bisa mengerjakan latihan soal. Jika belum mengerti, bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, kemudian terjadi penyebaran secara merata, maka itulah yang disebut dengan sistem dispersi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Tetap semangat dan fokus mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jauh, agar dapat mendapatkan hasil yang membanggakan. Ikuti keprotokoleran yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.